Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan menerangkan sebuah makna daripada perbuatan-perbuatan ataupun hidup kita itu sendiri. Kenapa saya membahas ini? Karena terkadang kita itu mencari motivasi dalam hidup itu harus mencari tokoh-tokoh besar yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang sebenarnya motivasi itu ada juga dalam diri kita, ada dalam hidup kita, ada dalam perjalanan hidup kita, tetapi kita itu tidak sadar akan itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak terlalu memikirkan itu, karena kita tidak fokus terhadap itu. Bukankah untuk menciptakan satu hal itu harus fokus? Jadi kalau kita ingin menciptakan motivasi, maka terus fokus. Apa yang harus Anda fokuskan? Ya, Anda itu harus fokus pada Anda sendiri, problem Anda sendiri, kemudian siklus-siklus perubahan hidup Anda sendiri, perjalanan hidup Anda sendiri. Anda harus fokus terhadap itu. Ketika nanti Anda sudah fokus, maka Anda akan melihat jalan-jalan hidup Anda, dan Anda bisa Anda bisa membuat untayan kata-kata dari apa yang Anda hasilkan dari fokus tadi, yaitu dari hidup Anda sendiri. Bukankah ketika kita berada dalam perjalanan, kita itu bisa menulis satu kalimat demi kalimat? Misalkan kita pergi satu tempat, yang tempat tersebut ada hutan. Ketika perjalanan datang pula hujan, maka kita tuliskan dalam kertas. Ketika itu hujan datang dengan derasnya. Saya pun mendengar suara mesin itu dengan sangat kuatnya. Melihat hujan itu jatuh dari langit itu bagaikan seperti apa itu. Nah, itu kalimat-kalimat yang Anda untaikan, yang Anda buatkan dalam kata-kata itu kan Anda bisa seperti itu. Saya bisa seperti itu, Anda bisa. Tapi saya tidak melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Jadinya apa? Jadinya itu terlewat begitu saja. Tapi orang-orang tokoh-tokoh besar itu hidupnya itu dijadikan sebagai motivasi. Kenapa? Karena setiap detik daripada hidupnya dia pikirkan sendiri. Oh, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Yang mengakibatkan muncul kegelisahan dalam hidupnya. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan dia pun mencari solusi daripada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ketika itu bisa diselesaikan, maka dia muatlah dalam satu kata-kata, dalam satu motivasi, dalam satu untayan-untayan, yang terkadang untayan tersebut ketika kita bisa menelitinya, maka semangat juang kita itu akan muncul. Semangat jiwa yang ada di dalam diri kita itu akan kembali seperti dulu. Kenapa saya katakan begitu? Karena terkadang kita itu dalam menjalani hidup ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Terkadang semangat, terkadang tidak. Kenapa seperti itu? Karena siklus yang ada di dalam diri kita, pikiran-pikiran ataupun objek-objek yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu berbeda. Mungkin ketika kita semangat, maka yang kita lihat itu adalah gelora-gelora kesemangatan. Tapi ketika turun, maka mungkin yang kita perhatikan, yang ada di dalam benak kita itu adalah sesuatu yang membuat kita itu terjatuh. Bukankah seperti itu? Kalau kita berada dalam kondisi lemah, kita pun berada dalam suasana yang lemah, misalkan di dekat orang-orang yang lemah, di dekat orang-orang yang sakit, ada perasaan dalam jiwa kita itu seakan-akan kita itu sakit. Orang yang ada sebelah kita itu sesak napas, itu seakan-akan kita itu terasa sesak napasnya. Kenapa seperti itu? Karena kita itu mengikuti suasana. Kalau suasana itu Kalau suasana itu bahagia, meriah, maka walaupun kita berada dalam kesedihan, seakan-akan kita itu ikut di dalam kegembiraan tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita ini satu. Karena kita ini satu alam. Alam kita sama. Di sana itu sama dengan kita. Satu pondasi, satu dasar. Ya, bisa jadi karena satu dasar tersebut ada model-model kesamaan yang mengakibatkan kita juga bisa seperti mereka. Artinya apa? Artinya kalau sudah bersentuhan, sama seperti listrik, arus, kabel, kalau dia bersentuhan dengan satu jenis yang sama, maka akan menimbulkan arus yang sama, satu aliran
kita juga seperti itu. Berada dalam suasana yang sulit, maka seakan-akan kita terasa sulit. Akan terdorong kita untuk berbuat kesulitan. Sulit sekali untuk melakukan sesuatu. Nah itu makanya kita itu kalau bergaul, kalau berkawan, kalau bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa meniru mereka dan kita terasa hidup dengan mereka dan menyatu dengan mereka. Seakan-akan kita pun merasa kita pun menjadi orang yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.